selamat datang di Warnet. Akhirnya kita bisa cuap-cuap lagi nih dengan konsep yang baru dan juga host yang baru. Kenalin, nama aku Anastasia. Nah, podcast hari ini bisa kalian dengerin di Spotify dan juga kalian tonton di YouTube channel kita Hypernet Technologies. Nah, hari ini kita bakal ngomongin apa sih? Nah, hari ini kita bakal bahas soal cyber security. Wah, ini mungkin kedengarannya agak berat ya kawan-kawan, cuman ini benar-benar penting banget karena menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemarin itu aku baru banget nonton film yang benar-benar bikin aku tuh melek soal keamanan data dan juga privasi aku sendiri. Judulnya itu Unlock. Kalau misalnya kalian belum nonton, boleh banget dicek karena film ini benar-benar ngegambarin bagaimana handphone yang kita bawa sehari-hari, yang kita bawa kerja, kita bawa makan, kita bawa tidur, itu tiba-tiba dihack dan bisa jadi alat yang untuk mata-matain kita, mantau gerak-gerik kita setiap harinya. Dan itu serem banget sih guys. Nah, makanya penting banget buat kita untuk sadar dan tahu keamanan data kita tuh seperti apa dan juga gimana kita bisa menjaga keamanan data dan juga privasi kita sendiri. Nah, makanya hari ini aku nggak sendiri, aku udah bareng sama Pak Willy selaku VP Teknologi dari Defend IT 360. Apa kabarnya Bapak? Luar biasa. Luar biasa kabarnya. Nah, kalau misalnya kita ngobrol bareng Pak Willy ini mungkin beliau udah katam lah ya soal teknologi, soal digital, cyber security. Makanya kita akan tanya-tanya langsung nih ke beliau. Nah Pak, mungkin kebanyakan orang tuh udah sadar ya tentang cyber security, soal keamanan data, tapi mungkin kebanyakan dari mereka cuma tahu di lapisan paling atasnya aja, coba sekelibatnya aja. Nah, mungkin apa sih konsep atau inti dari cyber security itu sendiri, dan apa yang kebanyakan orang tuh gak tahu nih soal cyber security? Oke, thank you pertanyaannya. Jadi pertama tentang konsep cyber security itu sendiri ya. Itu kan seperti yang kita tahu dari kata security-nya sendiri itu memang terkait pasti keamanan. Betul. Gitu ya. Dan juga cyber itu pasti cyber ya, dalam artian dunia maya, sosial media itu salah satunya. Internet. Buat konsep cyber security itu sendiri pasti ada kaitannya dengan perlindungan, mulai dari data, aplikasi, sistem, jaringan mungkin ya. Itu juga semua cyber security itu bisa mencakup itu semua. Dan yang orang sadar nggak sadar sebenarnya adalah dari sisi yang paling penting adalah kan semua sekarang sudah terkoneksi dengan internet. Betul. Ya, buat kita itu kita udah paham sekali dengan kita ketergantungan sekali bisa dibilang dengan itu semua. Nah, jadi internet itulah yang malah justru bikin tanda kutip itu berbahaya juga buat kita. Selain berguna, tapi ada sisi jeleknya, betul. Jadi mulai dari ada satu quote bagus ya. Di mana semua ada quote yang bagus dibilang begini, semua yang terkoneksi ke internet itu hackable. Jadi apapun itu yang terkoneksi dengan internet hackable. Betul. Jadi semua data kita yang mungkin kita sadar nggak sadar kita taruh di sosial media, yang tadi kamu bilang dengan handphone, kan banyak sekali ya orang sadar nggak sadar kembali lagi. Mereka terbiasa atau membiasakan atau menormalkan justru kadang-kadang kayak taruh semua password bahkan di handphone, di notepad, di aplikasi yang kita sering pakai gitu. Nah, itu sadar nggak sadar bisa jadi berbalik ke kitanya kalau kita salah menggunakannya seperti itu. Betul. Nah, kalau misalnya kita pakai sosial media, kadang memang betul kayak kata tadi Pak Willy ya, sadar tidak sadar kita tuh memang yang kita sendiri yang mengekspos itu sendiri. Misalnya kita lagi posting, lagi ulang tahun nih, orang kan jadi kelihatan tuh tanggal lahirnya, sekarang umur berapa, namanya. Nah, kalau misalnya ngelihat dari fenomena di sosial media saat ini, gimana sih Pak Willy tuh ngelihat behavior atau perilaku mereka saat inilah orang-orang? Sebenarnya terkait bisa dibilang saya takut dibilang ini nih nyindir Gen Z atau millennials ya. Karena Gen Z kan update banget nih kan. Satu budaya yang sekarang saya angkat ya, yang mungkin relate ke kamu juga mungkin. FOMO ya. Relate banget. FOMO itu kan relate banget ya. Jadi kalau pengen ketinggalan, pengen apa-apa tuh paling ada update. Tren dikit, ikutan. Viralin, ikutan. Jadi salah satunya hal yang membuat tanda kutip manusia ataupun zaman sekarang ini bisa lebih pengen antusias ngikut-ikutan, pengen coba-coba bahkan sampai akhirnya ujung-ujungnya ketagihan dan bisa lebih parah lagi gitu impactnya. Itu gara-gara si FOMO itu sih kayak jadi dengan adanya semua data yang di sosial media mulai dari ulang tahun, kesukaan, hobi,
ada beberapa teknik yang di cyber security itu sendiri yang namanya social engineering. Social engineering itu memang fokusnya khusus nyari yang kayak begituan tuh. Oh, jadi memang mereka ngincernya gitu. Yes. Jadi bisa ketahuan siapa kakaknya, siapa ibunya. Ya jadi dan juga ada teknik yang mungkin kalau itu kan lewat social media, ada juga yang langsung direct ke orangnya langsung. Nih kayak saya misalkan ngobrol sama kamu nih. Mungkin sekitar 20-30 menit kalau kita bicara di luar podcast ini mungkin saya bisa tahu alamat kamu di mana, kamu kakaknya siapa ataupun sekolahnya di mana. Hal-hal seperti itu kan secara nggak langsung saya sudah mendapatkan data-data tentang kamu gitu ya. Betul. Jadi kenapa ujung-ujungnya data ini menjadi tanda kutip penting ya gitu ya. Even ya kalau orang terdekat kamu mungkin bisa tahu langsung semuanya, tapi kalau orang-orang yang di luar malah jadi tahu itu kan jadi berbahaya gitu ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin kita bisa mesti mulai think smart mungkin bahasanya ya. Jadi setiap kali kita mau bicara kita pastikan ini orang backgroundnya siapa yang kita ajak bicara. Jadi gak melulu langsung kita secara gamblang kita ngungkapin siapa kita gitu ya, sosial media ataupun dari sisi kehidupan sehari-hari kita gitu. Jadi kadang-kadang apa yang kita sharing gitu jatuhnya malah over sharing gitu. Betul. Ya, terlalu over ngasih data-data kita lah segala macam. Ya. Apalagi kalau misalnya kita sering transaksi online, belanja online itu kan data-data kita dari alamat dan segala macam itu kan detail banget ya. Dan sebenarnya mau nggak mau kita juga mesti mempercayakan alamat kita, data kita itu ke platform yang tadi. Nah itu gimana tuh Pak? Kalau bicara tentang format dari itu kan kita ada di naungan marketplace ya. Bisa dibilang mau yang hijau, mau yang merah, mau yang ungu ataupun yang orange. Itu semua mengharuskan kita sadar nggak sadar nih kembali lagi. Waktu kamu mau daftar awal, kamu baca nggak yang namanya license agreement-nya? Wah itu mah cuma dicantang aja nggak sih biasanya? Betul. Sama kayak kamu juga install segala sesuatunya. Dimana kayak mungkin bahasanya gini, EULA ya. EULA itu istilah buat end user license agreement. Oke. Kalau kita menginstal segala sesuatu ataupun kita mau mengaccept segala sesuatu itu biasanya ada license agreement di mana si penyedia layanan ataupun tadi provider marketplace-nya itu sudah mematenkan ataupun bilangnya apa ya, memastikan bahwa kalau seandainya sampai ada kebocoran, ada keamanan yang kurang terjaga ataupun data kalian bocor, mungkin saya juga nggak hafal isinya satu-satu udah pasti. Karena itu panjang banget. Nah, itu kita mungkin dalam tanda kutip ya mereka bisa menggunakan data kita, apapun itu judulnya ya, mungkin untuk tren mereka riset mereka ya, biasa digunakan buat riset sih. Tapi kan nggak menutup kemungkinan ternyata ada hacker yang menjebol, itu pihak ketiga lagi yang lain yang mungkin bisa terlibat. Tapi itu dari sisi dari sisi kitanya sendiri yang awalnya kita mau register itu kita harus mulai mungkin membiasakan diri kali ya dari sekarang untuk mulai membaca, mulai mencermati poin per poinnya. Karena ya itu masuknya dari situ bisa ternyata data saya boleh loh, apalagi kan yang bisa dibilang kayak pinjol gitu ya, mungkin yang nggak di bawah regulasi regulator OJK. Sebagai regulatornya itu sadar nggak sadar kita ternyata mereka bukan tersertifikasi OJK misalnya, nggak diawasi OJK, itu kita sadar nggak sadar kita lewatin aja tuh karena mungkin masyarakat pengen udah kebutuhannya udah mendesak mungkin ya, udah cepet, sadar nggak sadar gitu. Ya balik lagi selalu sadar nggak sadar. Nah di sini pentingnya bahwa mengedukasi diri kita sendiri juga jadi penting gitu ya, pun mulai dari hobi, belanja, apapun itu. Jadi kita harus mulai kritis nih berpikirnya juga. Selain mengedukasi dengan banyaknya kejadian yang sekarang, kita harus lebih waspada dan juga lebih memahami apa yang benar-benar kita hadapi di gadget kita waktu kita mentik itu. Pastikan kita benar-benar mengerti isinya seperti itu. Iya, dan sebenarnya itu yang paling susah sih untuk baca itu karena satu kita nggak gitu ngerti, dua itu panjang banget kan Pak. Nah itu mungkin yang mesti kita latih lagi ke depannya. Coba kita mulai pelajari gitu. Seenggaknya kita skimming apa sih yang poin-poin pentingnya gitu ya. Betul. Nah kalau misalnya sekarang kan kalau ngelihat tren soal cyber security itu udah banyak banget gitu ya. Maksudnya virus-virusnya dan segala macam, tren cybercrime itu udah banyak banget. Nah kalau misalnya Pak Willy sebagai sosok yang mungkin udah ngeliat gitu ya, udah tahu kasus keamanan data gitu, apa sih sebenarnya kasus yang paling common terjadi di Indonesia? Oke. To be honest, kalau secara riset itu kalau saya nggak salah angkanya udah ratusan juta ya cyber attack yang terjadi di Indonesia, even sampai per tahun ini. Tahun lalu kalau saya nggak salah angkanya sampai 600 juta, sekarang mungkin udah jalan sekitar 400 juta, bahkan baru setengah tahun aja belum selesai gitu ya. Setengah tahun,
udah sebanyak Jadi itu. dan impactnya kalau di tahun lalu tuh ditutup kurang lebih 44%, nanti bisa dikoreksi ya kalau ada sumber datanya nanti mungkin bisa saya infokan lebih lanjut lagi. Jadi dari sisi 44% itu sudah menyerang ke arah bisnis. Arah Jadi bisnis memang tuh. jadi memang impactnya ke arah bisnis, baik itu dari secara korporasi dia kena ransomware, let's say seperti itu berimpact sama bisnis mereka. Nah, gitu ya. ransomware tuh apa tuh Pak? Oh, kalau ransomware itu kan namanya ransom ya, pasti minta tebusan. Oh. Jadi mereka akan oke, kayak oke. nge-keep data kamu, nge-lock gitu ya. Kalau kamu mau minta dibukain atau mau ngambil datanya kembali, itu kamu harus bayar semacam tebusan seperti itu. Kayak istilahnya diculik gitu lah ya. Ya, disandra. Disandra. Oke, data-datanya Kalau diculik disandra. sebenarnya kan kamu nggak bisa ngeliat sama sekali. Ini kamu masih bisa lihat sebenarnya. Oh iya, Cuma kamu disandra, nggak bisa pakai. benar. Disandra. Istilahnya disandra Iya. data-datanya tadi. Karena sebenarnya ini mungkin yang paling banyak juga terjadi kasus-kasusnya di Indonesia, apalagi kalau misalnya kita melihat di media itu mungkin banyak perusahaan dan juga kebanyakan mungkin kita lihat ke belakang tuh instansi pemerintah banyak banget yang kayak gitu ya, bahkan datanya tuh banyak banget berjuta-juta data yang ya itu tadi mereka minta tebusan, uang tebusan segala macam. Cuman yang sebenarnya bikin aku dan mungkin banyak orang di luar sana yang penasaran gitu, emang ngaruhnya apa sih? Oke. Sebenarnya yang pertama dikejar sama para hacker ataupun attacker ini, threat actor lah ya saya bilangnya. Threat actor ini adalah pertama pride-nya mereka. Jadi yang mereka Gue bisa nembus nih, bisa nembus mereka. Makanya kenapa judulnya government banyak yang dikejar ya. Ataupun instansi yang company-company yang mungkin udah ternama gitu ya. Itu yang mereka kejar dulu. Kalau istilahnya itu mereka punya pialanya tuh dari situ. Dan itu memang ada istilahnya ya, mungkin di komunitas yang gelap lah ya. Saya nggak bilang itu bagus ya. Tapi pasti di dark web ataupun di dunia underground sana membuat itu mereka jadi ternama gitu ya. Di Indonesia juga banyak gitu perkumpulan seperti itu. Dan dari situlah mereka mulai tuh instansi-instansi itu yang jadi piala mereka itu yang mereka benar-benar jadikan incaran seperti itu. Dan dari sisi kita sebagai bukan pakar, saya jangan bilang saya pakar ya, cuma maksudnya dari sisi yang mungkin mengerti ya, mungkin kita bisa tadi itu mulai kasih edukasi, ataupun kita kan juga punya customer ya, kita bisa mulai kasih assessment ataupun sosialisasi webinar gitu terkait hal-hal gimana sih supaya nggak diserang, ataupun minimalisasi lah resikonya yang tadi saya bilang, jangan sampai kena impact bisnisnya. Itu kita bisa bantu sampai ke arah sana sih gitu. Jadi banyak-banyak dari sisi si hacker-hacker ini sebenarnya buat mereka itu datanya, kalau saya kembali ke konteks pertanyaannya itu tanda kutip sih sebenarnya nggak kepake. Oh gitu. Saya bisa bilang gitu ya, nggak kepake. Jadi lebih ke arah pride mereka gitu ya. Dan mungkin ujung-ujungnya kan mereka jual. Kalau misalkan dari sisi kitanya buat mereka nggak kepake, pasti mereka jual gitu. Jadi ibaratnya gimana sih, ngapain sih buat 240 juta data Indonesia itu yang kepake, yang mereka dapatkan itu mau dipakai di mana? Nah gitu kan kayak mikirnya tuh ini oke, data kita diambil dicuri, terus mau dipakai buat apa gitu kan, apa pengaruhnya? Ternyata memang ya itu tadi pride mereka ya, Pride untuk mereka bisa aja, menembus. That's why kalau dari kami sebagai yang biasa ketemu seperti ini, kalau ditanya sarannya harus ngapain Pak gitu ya, kami sih nyaranin biasanya nggak pernah kami tebus. Gitu ya. Itu tapi masing-masing punya treat ya kan. Kalau dari instansi ternama punya risk management ya, punya risk management, mungkin mereka akan secara bisnis kalau emang seandainya ini data bocor, mereka harus ngapain, biasa udah dikalkulasi risknya. Kalau yang seperti ini bocor harus ngapain. Nah tapi kalau memang ditanya dan memang dilihat secara visibility kita, secara kita risk assessment juga ini nggak worth it untuk ditebus, dan nggak usah tebus, dan biarin aja. Karena biasanya akan terjadi pengulangan. Jadi mungkin datanya sekarang dikasih dikit-dikit. Oh, nggak jadi selesai, kayak mereka kasih meras dikit-dikit, ya. iya jadi Gitu. makin banyak lagi duitnya lagi. Nah itu kan kalau misalnya dari segi perusahaan mungkin emang ada pihak lah yang akan mengelola gitu risk management dan juga ngeliat segala macam. Kalau misalnya perorangan nih, misalnya data saya dicuri gitu, apa sebenarnya langkah pertama yang bisa saya lakukan sebagai ya udah perorangan pribadi gitu Pak? Jadi ibaratnya kamu terkonfirmasi bahwa data kamu hilang, Dicuri. Data kamu dicuri. Oke. Yang paling pertama, yang paling gampang adalah kamu harus riset semua password kamu, itu udah pasti ya. Jadi baik dari sisi financial app gitu ya, bank atau apapun itu, e-commerce pun salah satunya gitu ya.
Nah terus yang kemudian kalau memang sampai parah gitu ya, itu mesti harus lapor ke polisi kalau memang sampai parah, terjadi pemerasan, terjadi apapun itu ya, itu bisa Dan kita itu sebenarnya laporkan. bisa kita laporkan Bisa. walaupun kita nggak tahu nih datanya dicuri siapa gitu, bisa Pak? Bisa. Mereka bukan bisa dibilang ada nggak spesialisasi, pasti nanti dari kepolisian ataupun dari yang berwenang ini punya tim yang lebih fokus lagi ya pasti ke cyber security ya gitu ya. Tapi memungkinkan untuk bisa kita lapor ke sana karena kan ini jatuhnya udah kayak kriminal ya, pemerasan, pencurian data dan lain-lain. Nah itu udah bisa kita laporkan. Kemudian setelah itu dari sisi habis kita reset semua password ataupun restore semua password yang nggak kalah pentingnya, kamu harus ngehubungin instansinya. Misalnya kamu langsung ke banknya datang, bahwa misalkan kamu nyimpen ada beberapa password ataupun PIN gitu ya terkait kartu ATM kamu mungkin saya nggak tahu apa aja yang kehilangan. Jadi better ya mungkin financial check gitu ya, kartu kredit kamu sering ada OTP, tiba-tiba minta OTP atau hal yang seperti itu, kamu udah harus bisa lebih memonitor lebih deep lagi gitu setelah terjadi hal tersebut. Jadi dari sisi kita tetap harus aware dengan semua apa yang terutama financial ya, karena rata-rata itu sih yang dikejar. Betul, dan mungkin ini satu tips juga ya, kalau kita kembali lagi, kita kadang-kadang hobi main game ya. Betul. Nah hobi main game itu kadang-kadang kita suka nggak ngeh tuh, suka ada email apa namanya iklan. Itu kan ada yang namanya mungkin adware, kalau kamu tahu paham adware ya. Jadi advertising tapi mengandung malware. Bisa terjadi seperti itu ya. Itu secara apa namanya? Secara kita lihat at a glance nggak ada masalah. Tapi sadar prosesnya ketika kita ngeklik dan kebuka websitenya gitu ya, mungkin itu data langsung masuk tuh Pak? Bisa ya, bisa nggak. Depends, behaviornya kan masing-masing, cara taktik atau teknik prosedurnya itu beda-beda ya. Setiap malware ataupun ransomware gayanya beda-beda gitu, cara menginfeksinya. Nah itu dari sisi kita menyarankan itu tadi, kalau seandainya sudah menginstal segala sesuatu, pastikan itu benar-benar dari source yang benar ya istilahnya. Kan kita tahu ya, misalkan kayak provider game siapa aja sih, kan kita bisa tahu. Jadi kayak misalkan game yang udah aneh-aneh kayak kelihatannya akan banyak iklan gitu dari PT yang mungkin gak jelas, ya better jangan diinstal gitu. Betul. Jadi sebenarnya emang sesepele iklan yang pop up tiba-tiba muncul pun itu bisa jadi media untuk mereka masuk gitu ya. Selain itu ada nggak sih Pak hal-hal lain yang sebenarnya sepele tapi bisa juga jadi cara mereka untuk masuk gitu malware ini? Malware ya. Kalau kita bicara malware kan sebenarnya banyak ya. Mulai dari phishing juga bisa aja ya. Kan kemarin yang sesimpel WhatsApp. APK-nya itu ya. Ya tiba-tiba ada WhatsApp undangan palsu kawin gitu ya. Atau apa iya. Iya betul. Hal-hal yang kayak gitu kan jadi mungkin APK-nya mengandung malware, APK-nya mengandung ransomware, itu yang kita nggak paham ya maksudnya kontennya apa. Jadi better makanya kalau begitu sesuatu tiba-tiba ada invitation dari yang nggak dikenal ataupun chat dari yang nggak dikenal, ya better kita ignore aja. Gitu. Oke. Nah mungkin ada nggak sih Pak Willy tips nih untuk anak-anak di luar sana gitu ya, yang mungkin aktif banget di sosial medianya, aktif juga main game tadi, supaya mereka tuh juga bisa lebih aware untuk ngamanin data mereka dan juga lebih paham lah. Oke. Kembali lagi tadi saya punya yang mungkin tadi think smart ya gitu, kita juga harus berpikir benar-benar smart gitu ya dengan apapun yang kita lakukan. Jadi kalau untuk anak muda zaman sekarang, yang pertama harus think before you click, think before you post. Jadi itu memastikan ini wajar nggak ya saya post. Kalau emang nggak semestinya, udahlah keep aja buat diri sendiri. Toh kan fotonya masih bisa kita lihat ataupun momennya masih bisa kita cari sendiri, dibandingin kita bagikan ke tempat yang lain mungkin jadi konsumsi yang nggak diperlukan. Terus ya klik ya tadi, kalau secara game mungkin ya secara aplikasi kita lihat dulu, ini kita pastikan dulu sebelum kita pastikan mau diinstal, kita pastikan dulu sebelum kita ngeklik. Oh ini oke, ini valid, ini bisa. Ataupun kita riset lagi tentang si gamenya sendiri. Oh ternyata bener ini buatan dari vendor provider yang bagus gitu ya. Ya udah kita klik. Kalau emang enggak ya udah better jangan. Oke, jadi intinya kita harus ngejaga nih jari-jari kita, think before click dan juga think before post. Yes. Oke. Nah, jadi gitu nih guys. Kita harus bener-bener mikirin apa sih yang memang perlu kita post dan juga enggak, karena zaman sekarang tuh orang udah pinter-pinter banget untuk nyari dan juga ngambil informasi soal kita. Oke.
Oke. Terima kasih banyak Pak Willy atas waktunya hari Sama-sama. ini, dan juga kita udah ngobrol-ngobrol ini soal keamanan data. Hopefully benar-benar bisa ngasih insight buat teman-teman yang nonton. Oke, baik, terima kasih banyak. Kalau begitu sekian dulu episode hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Hypernet Technologies. Sampai jumpa di episode berikutnya.